Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu berkaitan dengan sarana prasarana yang ada di SMK pada pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Anas Aribowo. Di sini saya sebagai tenaga pengajar di SMK Berlian dan sekaligus menjadi Wakasek di bidang sarana prasarana. Sebelum kita memperkenalkan sarana prasarana yang ada di sekolah, kembali lagi kita sampaikan yaitu mengenai profil sekolah. Adapun nama sekolah yaitu SMK Berlian Nusantara dengan alamat Jalan Raya Parang RT 2 RW 4 Desa Baligondo Kecamatan Ngargoyo Kabupaten Magetan. Nomor telepon 0351 891 184. Adapun nama kepala sekolah yaitu Bapak Supriyanto SPD dengan nomor telepon 085 655 605557. Adapun jenjang akreditasi di SMK kita yaitu akreditasinya adalah B. Sekolah SMK Berlian didirikan pada tahun 2010 dengan luas tanah yaitu 4.600 meter persegi dengan luas bangunan 616 meter persegi dengan asumsi 2 lantai. Untuk kepemilikan tanah bangunan itu adalah milik sendiri yaitu Yayasan Berlian Utama. Adapun kompetensi yang ada di SMK Berlian Nusantara itu ada 3, yaitu yang pertama adalah farmasi klinis dan komunitas. Kemudian yang kedua itu adalah asisten keperawatan. Yang ketiga adalah teknologi laboratorium medik. Di SMK Berlian Nusantara dalam sistem pembelajarannya itu ada 2 macam, yaitu dengan cara praktikum dan dengan cara teorinya. Di masa pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajarannya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada online maupun offline. Artinya di sini online itu di sistem pembelajarannya dilaksanakan di rumah. Sedangkan kalau tatap muka itu nanti peserta didik akan datang ke sekolah, nanti di situ akan melakukan praktikum karena untuk sistem tatap muka ini hanya berlaku untuk mata pelajaran produktif khususnya dalam bidang praktikum. Nah, untuk menunjang daripada kelengkapan, menunjang daripada kegiatan praktikum di sini di SMK Berlian Nusantara itu ada beberapa lab atau laboratorium. Ada 3, yaitu 1 ada laboratorium farmasi, yang kedua ada laboratorium asisten keperawatan, dan yang ketiga ada laboratorium TLM atau analis kesehatan. Nah, untuk melaksanakan kegiatan praktikum, peserta didik harus berada di laboratorium dan mematuhi tata tertib yang berlaku di laboratorium tersebut. Adapun tata tertib yang harus dipatuhi, yang harus diikuti antara lain 1. Harus hadir paling lambat 10 menit sebelum praktikum dimulai. Kemudian yang kedua, praktikum yang terlambat hanya boleh mengikuti praktikum atas izin guru praktikum. Kemudian yang ketiga, harus menggunakan seragam laboratorium atau jas lab selama praktikum berlangsung. Kemudian yang selanjutnya, praktikan harus siap dengan peralatan dasar praktikum. Ini nanti biasanya peserta didik akan memiliki beberapa peralatan yang sifatnya individual. Kemudian yang berikutnya, wajib memelihara ketenangan selama praktikum berlangsung. Keluar masuk ruangan itu harus seizin guru praktikum. Dilarang makan atau minum atau membawa makanan atau minuman ke dalam laboratorium karena ini sangat berbahaya sekali karena bahan-bahan yang digunakan itu sangat berbahaya kalau sampai tercampur dengan minuman maupun makanan yang dibawa.
Kemudian yang selanjutnya hanya boleh menggunakan meja praktikum sesuai dengan tempat yang telah ditentukan untuk setiap praktikum. Selanjutnya hanya boleh menggunakan meja praktikum, kemudian dilarang memindahkan peralatan praktikum dari tempat semula. Artinya peserta didik tidak boleh memindah-mindahkan tempat, tidak boleh mengalihkan, semuanya harus ada izin kalau menginginkan untuk dipindah tempatnya. Kemudian setelah selesai digunakan, semua bahan praktikum itu harus dikembalikan ke tempatnya semula dalam keadaan rapi dan bersih. Jadi setelah digunakan, semua alat itu harus dibersihkan karena di depan itu sudah disiapkan tempat untuk mencuci atau membersihkan. Kemudian semua bahan dan peralatan praktikum itu harus digunakan dan diperlakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Artinya di sini semua peralatan yang digunakan itu harus dijaga. Kalau sampai nanti rusak dan itu adalah disengaja dan adanya unsur kecerobohan, berarti praktikan tersebut nantinya akan mengganti peralatan tersebut, sehingga diharapkan kerjasamanya untuk menjaga daripada peralatan yang ada di laboratorium. Kemudian selanjutnya, praktikan hanya boleh meninggalkan lab dengan seizin guru setelah semua bahan dan peralatan praktikan itu dibersihkan, dibereskan sebagaimana mestinya. Kemudian setiap kelompok praktikan itu harus menyusun jadwal piket untuk memelihara kebersihan laboratorium. Jadi sebelum masuk atau setelah praktikum itu nanti digilir siapa saja yang nanti bertugas untuk membersihkan lingkungan yang ada di laboratorium tersebut. Kemudian yang selanjutnya, pelanggaran tata tertib ini akan mengakibatkan sanksi, yaitu tidak boleh mengikuti praktikum. Ini jelas. Nah, itu adalah tata tertib yang berada di laboratorium. Karena paling tidak mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu nanti kalian semuanya pasti akan melaksanakan kegiatan praktikum. Selain nanti kalian ada di laboratorium, di dalam pembelajaran teorinya, terlepas dari pandemi COVID-19, itu nanti kalian akan melaksanakan KBM atau pembelajaran di dalam kelas. Nah, di dalam kelas sendiri itu ada tata tertibnya, yaitu yang pertama, siswa wajib hadir tepat waktu. Kalau terlambat, berarti kalian harus minta izin dulu kepada petugas piketnya. Kemudian berdoa bersama yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian piket kelas. Nah, untuk di SMK kita, untuk piket kelas ini nanti akan dilaksanakan 10 menit sebelum menjelang jam pulang. Jadi pelaksanaannya itu adalah di siang hari. Kemudian menjaga sopan santun dan menghargai. Artinya di sini menghargai maupun sopan santun itu antar teman yang ada di kelas dengan Bapak Ibu guru yang ada di kelas maupun yang ada di luar kelas. Yang jelas selama berada di lingkungan sekolah kita tetap menjaga yang namanya sopan santun dan saling menghargai. Kemudian yang selanjutnya nopon, artinya di sini pada saat pembelajaran kalian tidak diperbolehkan untuk menggunakan handphone. Karena apa? Itu nanti bisa mengganggu konsentrasi Anda, kecuali nantinya ada pembelajaran yang memang harus menggunakan handphone, itu harus ada seizin daripada Bapak Ibu guru bidang studi yang mengajar pada saat itu. Kalau tidak ada izin, ya berarti kalian tidak diperbolehkan untuk menggunakan handphone tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tata tertib makan di sekolah. Nah, ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sekarang ini sedang merebak di mana-mana, sehingga ini perlu diperhatikan.
Yang pertama yaitu siswa dilarang makan di dalam kelas. Jelas, kalau nanti kalian membawa makanan di dalam kelas, jelas ini mengganggu, terutama dari sisi bau, kemudian dari sisi keindahan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dilarang untuk makan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, siswa makan atau minum itu pakai peralatan non plastik. Artinya di sini tidak boleh dibungkus. Jadi siswa membawa tempat makan maupun minum itu dari rumah. Sehingga ini juga dalam antisipasi untuk penanganan penyebaran daripada virus COVID-19. Kemudian siswa makan di tempat yang telah disediakan. Nah, di sini bisa makan di kantin atau makan di depan kelas, karena di depan kelas itu nanti akan disiapkan meja, kemudian ada kursi yang fungsinya di situ adalah untuk tempat makan maupun minum kalian. Yang jelas nanti sekolah akan menyiapkan minuman, artinya di sini air minum secara gratis sehingga nanti kalian tinggal mengkonsumsinya saja. Kemudian yang berikutnya akan saya jelaskan yaitu letak daripada lingkungan yang ada di SMK Brilian Nusantara. Nah, di sini ada warna hijau dan ada yang warna biru ya. Untuk hijau ini bangunan yang masih direncanakan. Kemudian untuk bangunan yang biru ini adalah bangunan yang sudah ada. Nah, salah satunya di ruang utama kita, ini ada 12 ruang, di mana lantai 1 atau lantai bawah itu ada 6 ruangan, dan lantai atasnya itu ada 6 ruangan, di mana 3 ruangan nantinya akan digunakan untuk praktikum. Nah, untuk bulan depan ini kita akan rancang yaitu menggunakan, mau membangun yaitu ruang praktikum, yang nanti akan diletakkan di sebelah utaranya. Ya, jadi di sebelah utara gedung utama itu nanti rencana akan dibangun yaitu ruang praktikum yang akan digunakan oleh 3 kompetensi yaitu farmasi, kemudian TLM dan keperawatan. Ini nanti tambah luas bangunannya. Kemudian di sebelah barat ini jadi di sebelah baratnya toilet. Itu nanti rencananya akan dibangun untuk ruang guru maupun TU. Kemudian di sebelah selatannya itu nanti ada kantin. Kemudian di paling timur ini nanti juga akan dibangun yaitu ruang praktikum yang mungkin di bawah ya, di sebelah timur bawah. Sedangkan untuk di depan ruang utama di situ digunakan untuk lapangan upacara dan juga nantinya akan digunakan untuk lapangan olahraga. Kemudian untuk parkir untuk sementara ini nanti kalian masih berada di bawah, jadi di sisi sebelah timur. Kemudian yang selanjutnya di sini saya gambarkan ada 2 lantai. Yaitu lantai 1 atau lantai bawah itu digunakan untuk ruang guru, kemudian TU dan ada ruang kepala sekolah. Kemudian di sebelah timurnya itu adalah ruang perpustakaan. Kemudian untuk di sebelah utaranya lagi daripada lantai 1 itu digunakan untuk KBM yaitu untuk kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan untuk yang lantai 2 itu sebelah utara digunakan untuk kegiatan laboratorium atau praktikum, sedangkan di sebelah selatannya ini nanti akan digunakan untuk kelas 12 dan kelas 11. Nah, ini gambaran daripada gedung utama kita yaitu di siang maupun di malam. Jadi ini adalah gedung utama di sekolah kita. Kemudian di sini saya perkenalkan yaitu ruang lab farmasi. Kebetulan kemarin kalian sudah meninjau atau melihat-lihat. Nah, ini salah satunya adalah
dokumentasi atau foto daripada ruang lab farmasi. Nah, ini di sini ada timbangan dan sebagainya. Meja sudah ditata, jadi tidak diperbolehkan untuk memindah-mindahkan tempat untuk peralatannya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah ruang lab TLM, teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan. Nah, di sini juga sama, sudah tertata. Jadi ini sudah tertata, jadi nanti kalian tetap sama, tidak diperbolehkan untuk memindah-mindah atau kalian bertukar posisi, karena nanti kalau di TLM itu nanti meja atau tempatnya itu sudah dikhususkan untuk Anda. Jadi nanti di lokernya di bawah itu nanti adalah khusus peralatan individu. Nah, ini untuk ruang lab keperawatan. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ada 4 tempat tidur yang nanti akan digunakan untuk praktikumnya. Kemudian ada beberapa peralatan yang lainnya. Selanjutnya ini adalah kondisi ruang kelas. Nah, jadi nanti kalian akan menempati ruangan kelas yang sudah ditentukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mohon kerjasamanya, bahwasanya nanti dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, baik di dalam kelas, baik di ruang praktikum maupun di luar ruangan, di lingkungan sekolah, ini nanti tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga peralatan, sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, nanti setelah terlepas dari pandemi COVID-19 ini, biasanya setiap hari Jumat itu nanti akan diadakan Jumat bersih secara bersama-sama, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, dalam rangka untuk menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.